Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lulu Zakia. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dari program studi gizi kelas Gizi 6D. Di sini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran kode etik pada tenaga kesehatan. Berikut berita yang saya kutip dari sindomanado.com. Nakes nakal harus ditindak. 2 tersangka diduga jual belikan surat rapid test antigen. Pada hari Senin tanggal 15 bulan Maret 2021, jangan memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meraup keuntungan dengan cara-cara yang tidak halal dan menyusahkan masyarakat. Hal ini menjadi tanda awas bagi tenaga kesehatan di Sulawesi Utara bila nakal harus ditindak tegas. Kemarin Polresta Manado menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen hasil rapid test antigen untuk syarat penerbangan yang terjadi di Lion Plaza Manado. 2 pelaku yakni warga Minahasa Tenggara berinisial ID, umur 22 tahun yang bekerja sebagai nakes. Pelaku kedua yakni SR umur 31 tahun, karyawan salah satu maskapai penerbangan yang juga warga Manado. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Tommy Arwan saat dikonfirmasi Sindomanado.com menerangkan bahwa penangkapan bermula ketika seorang calon penumpang pesawat berinisial A alias Agus, umur 24 tahun, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, hendak melakukan perjalanan menuju Jakarta. Agus lantas menjalani pemeriksaan rapid test antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan udara dan dilakukan di Lion Plaza kawasan Boulevard Manado, Jumat pagi sekitar pukul 10 WITA. Hasil pemeriksaan oleh ID selaku petugas laboratorium, Agus dinyatakan reaktif atau positif. Kemudian tersangka SR menawarkan kepada korban bisa mengubah hasil menjadi negatif dengan imbalan uang sebesar Rp500.000. Lalu membayar sesuai nominal tersebut dan selanjutnya oknum petugas membuatkan surat keterangan hasil pemeriksaan palsu yang menyatakan hasil pemeriksaan rapid test antigen terhadap Agus negatif. Setelah itu, Agus menelpon temannya berinisial U dan memberitahukan hal tersebut, ungkap Arwan. Mengetahui adanya rekayasa hasil tes antigen, rekan korban kemudian melaporkannya kepada gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara. Pihak Polresta Manado yang juga mendapat informasi tersebut tak tinggal diam. Personel Polresta Manado segera mendatangi TKP, kemudian mengamankan Agus juga kedua terduga pelaku beserta barang bukti berupa surat keterangan hasil pemeriksaan dan tes KIT yang selanjutnya dibawa ke Mapolresta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain mengamankan 2 orang tersebut, diamankan juga 2 barang bukti berupa surat yang sudah diterbitkan, di mana hasilnya negatif, dan juga tes KIT yang diambil dari salah satu calon penumpang tersebut. Dan untuk 2 orang pelaku berinisial ID yang merupakan petugas honorer laboratorium di salah satu fasilitas pemerintah, dan SR merupakan karyawan salah satu maskapai penerbangan, Beber Arwan. Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan juga dikenakan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Kepada pelaku, kita belum melakukan penahanan, tetapi kita melakukan wajib lapor. Kita juga koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 terhadap pelaku sudah tidak dilakukan penugasan untuk pemeriksaan terkait dengan pengambilan sampel swab antigen terhadap masyarakat, pungkas Arwan. Sementara itu, pengamat kebijakan kesehatan dari Dr. Adi Tucuan menyampaikan bahwa apabila oknum tersebut dinyatakan bersalah, maka hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap etika profesi, di mana setiap profesi kesehatan itu ada sumpah yang harus dijalankan untuk berkata jujur dan memberikan informasi yang benar. Pelanggaran terhadap etika profesi itu ada sanksi yang mengatur, tergantung profesi kesehatan apakah dokter, perawat, atau yang lainnya. Seandainya ini
tindak akan menjadi presiden buruk untuk dunia kesehatan, kata Dr. Adi saat dihubungi wartawan koran. Akan tetapi, kata dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, itu memang harus diakui sebagai di dalam dunia kesehatan khususnya medis, banyak terjadi malapraktik yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kesehatan. Hal ini terjadi di seluruh dunia. Jadi, mengharapkan imbalan uang dengan mengganti keterangan terhadap kondisi kesehatan seseorang sama dengan seseorang koruptor yang meminta uang untuk meloloskan proyek. Ketidakjujuran adalah kata kunci yang dilanggar oleh tenaga kesehatan tersebut, paparnya. Karena itu, Dr. Adi menyebutkan bahwa dari organisasi profesi pun seharusnya melakukan penindakan tegas kepada oknum tersebut. Karena ini berbahaya bagi orang lain, bukan hanya tentang etika yang dilanggar, tetapi terkait dengan keselamatan orang lain. Terkait hal ini, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara dari Dr. Stephen Dendel menyebutkan bahwa sang korban harus melaporkan hal tersebut kepada pihak Satgas COVID-19. Klien yang bersangkutan sudah melaporkan langsung ke kami. Kemudian langsung kami tindak lanjuti dengan melaporkan itu kepada aparat keamanan. Sudah diinformasikan ke anggota Satgas di bidang penegakan hukum, sebutnya kepada awak media. Usai peresmian Rumah Sakit Penanggulangan Darurat COVID-19, Kita Wajaya kemarin. Lanjut dikatakan Dendel, karena hal ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang merupakan anggota Satgas Penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara, maka pihak menyerahkan seluruh proses hukum yang ada kepada pihak yang berwajib tersebut. Pada kedua nakes tersebut sudah ditindak pidana berupa pemalsuan suatu surat, dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama selama 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Yang kemudian pada kedua nakes tersebut dikenakan pasal 93 Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pada tenaga kesehatan yang menjual belikan hasil tes rapid antigen adalah merupakan suatu penyelenggaraan terhadap etika profesi yang dimana setiap profesi kesehatan itu ada sumpah yang harus dijalankan untuk berkata jujur dan memberikan informasi yang benar. Ketidakjujuran adalah kata kunci yang dilanggar oleh tenaga kesehatan tersebut. Oleh karena itu, organisasi profesi pun seharusnya melakukan penindakan tegas kepada oknum tersebut agar tidak banyak yang terjadi malapraktik yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kesehatan di seluruh dunia.